Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, di video kali ini ada video. Sebenarnya, benarkah PDIP ini lagi mempersiapkan atau mempunyai rencana untuk mengusung Ahok maju ke Pilkada Sumut untuk melawan Bobi Nasution, menantu Jokowi? Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Dari nama-nama yang beredar di kami dan juga di rekan-rekan di DKI di tingkat bawah, sebagian ada yang masuk seperti Bu Tri Risma hari ini, apalagi beliau sudah pernah jadi wali kota Surabaya, kota nomor 2 terbesar di Indonesia, dan memang terbukti suhu di Surabaya turun 2 derajat. Nah, kemudian ada juga yang menyampaikan Mas Andika, mantan Panglima TNI, Nah, ada juga wali kota Semarang yang berhasil, Mas Hendi, atau kalau kita sebut Hendrar Prihadi yang kepala LKPP. Tapi ada juga memang yang tadi disampaikan oleh Bang Rey itu, kenapa nggak Pak Ahok lagi? Nah, tapi yang menarik Mbak Silvi, ini malah ada pembicaraan di internal kami, tapi ini baru berdiskusi. Kenapa nggak Ahok ini dikirim ke Sumatera Utara? Karena Sumatera Utara juga sekaligus ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, begitu kan perlu. Ahok dikirim ke Sumatera Utara untuk bersaing dengan? Nah, itu kan kita lihat nanti lah kan. Ini ide. Karena kita tahu ada kader PDI Perjuangan juga di situ. Jadi, artinya ada Bobi Nasution di situ kan? Memang Bang Eriko masih kader nggak? Saya nggak tahu. Setahu saya kalau sudah berbeda pilihan sudah. Gitu. Kalau bukan kader berarti sengaja untuk dikirimkan Ahok. Nah, itu kan sudah disampaikan oleh Pak Komar juga sebagai Ketua DPP. Bursa calon gubernur atau Cagup DKI Jakarta pada Pilkada 2024 kian ramai. Setelah sebelumnya Ridwan Kamil dan Ahmad Syahroni masuk dalam bursa Cagup DKI Jakarta, kini nama-nama besar lainnya pun mulai bermunculan. Berikut beberapa nama yang masuk dalam bursa Cagup DKI Jakarta 2024. Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, PDIP kini tengah menjaring sejumlah nama untuk menjadi bakal Cagup DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Beberapa nama itu antara lain Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Tri Risma Harini, Abdullah Azwar Anas, Prasetyo Edi Marsudi, Andika Perkasa, dan Basuki Hadi Mulyono. Menurut Pantas, penetapan nama yang nantinya diusung maju dalam Pilkada DKI 2024 akan diputuskan berdasarkan beberapa hal. Pantas menyatakan PDIP DKI Jakarta telah menetapkan kriteria yang akan diusung sebagai bakal Cagup pada Pilkada DKI 2024. Ia mengatakan, kriteria pertama yakni komitmen dalam konteks ideologi Pancasila. Kedua, mampu memenuhi atau selaras dengan harapan Jakarta ke depan. Pantas mengatakan kriteria bakal Cagup DKI perlu ditetapkan karena ada beberapa masalah di Jakarta yang perlu menjadi perhatian. Salah satu yang jadi masalah adalah soal Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota. Pantas menjelaskan PDIP memprioritaskan kader internal yang potensial untuk maju dalam penjaringan bakal Cagup DKI Jakarta 2024. Pantas menegaskan akan ada beberapa penilaian kepada para kader partai sebelum nantinya ditetapkan menjadi bakal calon gubernur DKI, salah satunya soal elektabilitas. Pantas mengatakan, PDIP DKI Jakarta akan mengumumkan bakal Cagup yang akan diusung pada Mei 2024 mendatang. Menurutnya, salah satu prosesnya yakni pertimbangan elektabilitas Cagup dari internal partai. Terkait koalisi, PDIP sampai saat ini disebut belum membahas secara internal, termasuk komunikasi dengan partai-partai lain. Kabar mengejutkan datang dari mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pilkada Sumatera Utara akan berlangsung November nanti. PDIP mempersiapkan amunisi terbaik di Pilgub Sumut. PDIP bakal mengusung Basuki Cahayapurnama alias Ahok di Pilgub Sumut.
Mantan Gubernur Jakarta itu disebut bakal ikut kontestasi Pilgub Sumut. Kemungkinan Ahok diusung PDIP di Pilgub Sumut diungkap oleh politisi PDIP Perjuangan Iya nih guys, Sutrisno jadi Pangaribuan. dilema antara Sutrisno, Sumut sudah atau selayaknya Pilkada DKI dipimpin guys. oleh sosok Ahok ini. yang berani melawan mafia. Pilkada Sumut bakal seru. Bobi Nasution bakal menghadapi lawan berat dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Bobi sebagai menantu Presiden Jokowi sempat diprediksi bakal mulus menang di Pilgub Sumut. Namun kali ini bakal menghadapi lawan yang sepadan. Bagaimana pendapat Anda, kawan? Itu bisa memikirkan apa yang saya sampaikan ini bisa diterapkan. Saya kira semua sudah sangat paham. Dari sejarahnya, semua pasti mengatakan nambah ruas jalan, nambah kendaraan transportasi umum, nambah kereta. Tapi di sini saya bukan mau membicarakan hal-hal yang sudah disampaikan. Bahkan kajian-kajian transportasi di Jakarta itu sangat lengkap. Saya bukan mau sampaikan di situ, saya mau menyampaikan bagaimana caranya untuk bisa lebih cepat diimplementasikan itu semua. Misalnya, dulu saya bermimpi semua tanah-tanah miliknya Pemprov DKI itu dibangun super blok. Untuk apa super blok? Saya berpikir banyak sekali keluarga muda, pasangan muda, suami istri, kadang anak ya masih kecil. Mereka harus menghabiskan waktu 4-5 jam untuk kerja, pulang pergi. Ini membuang energi, membuat hubungan sosial juga tidak baik. Luar Anak biasa juga guys, ini tidak saran berwaktu bermain dari dengan Bapak orang tua. Cahayapurnama. Tapi guys. mereka tentu tidak bisa membeli rumah di Jakarta yang begitu mahal. Di semua kota maju tentu Ya sangat harga peduli rumah akan mahal. kepada rakyat. Karena itu Saya melihat pemerintah lah yang pemimpinannya seperti itu. menyediakan apartemen sewa bulanan yang murah. Ibaratnya dulu saya sampaikan sewa apartemen seperti tinggal di rumah kos gitu ya. Harga kos. Nah dengan ada seperti itu mungkin di akhir pekan dia baru kembali ke rumahnya. Dia bisa menyicil uang dari leasing mobil, dari BBM, dari tol. Dia bisa pakai itu untuk tabungan. Jadi dengan cara seperti itulah kita berharap kendaraan yang masuk, yang bekerja di ibu kota, selain ada kendaraan umum, kita tahu ada LRT, ada MRT, itu bisa nolong. Nah yang kedua yang mau kita lakukan adalah parkir-parkir yang luas, yang murah. Bahkan sampai gratis kalau dia mempunyai tiket bus langganan. Misalnya mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat di Jakarta, saya menyediakan bus lantai bawah yang gratis di sepanjang jalan-jalan protokol. Untuk apa kendaraan gratis masuk bus tingkat? Nah dulu konsep saya itu membangun di bawah Monas yang hampir 70 hektar gitu ya. Kalau nggak salah ukurannya, itu bangun parkir bawah tanah. Sehingga kendaraan yang mau masuk ke Sudirman Tamrin yang begitu macet, itu mereka akan parkir di sana. Nah, dulu sempat juga kita berpikir ada ERP. Apa bedanya ERP dengan tol dalam kota? Tol itu untuk menaikkan harga, menurunkan harga, kita tentu mesti minta surat dari Menteri PUPR. Ada badan pengelola tol. Nah, kalau ERP menjadi milik Pemprov, kita bisa mengatur dengan baik, harganya bisa kita tinggal turunkan, bila perlu kita gratiskan. Jadi ERP berfungsi, bukan menarik gratis, uang guys, ini. pemakai kendaraan bermotor, bukan. Itu menjadi alat mengendalikan jalur yang akan dilewati orang. Oke guys, ini sejumlah nama besar muncul guys di Bacagub Jakarta 2024 guys. Nama Ahok pun digadang-gadang juga akan berduel di pemilihan pilkada DKI guys. Selain itu ada lagi nama Basuki Hadi Mulyono guys. Diketahui juga masuk bursa cagup di Jakarta. Jadi saya melihat guys, ini sebagai orang Jakarta, ini banyak yang ingin sebenarnya Pak Ahok ini jadi gubernur Jakarta lagi guys. Karena ya mungkin kinerjanya yang sudah terbukti di DKI Jakarta, begitupun juga mungkin orang Sumut guys. Itu kalau Ahok sampai bisa jadi gubernur Sumut. Ada yang bilang mending Ahok di Sumut, kemungkinan besar menang. Karena ada orang Batak, suku Bataknya banyak guys yang suka sama Ahok di sana. Karena meskipun dia itu etnis Cina,
Tapi Ahok itu orangnya keras dan tegas, guys. Jadi siapa nanti yang akan maju ke pilkada DKI ataupun Sumut? Apakah Ahok? Kita simak berita selanjutnya nanti, guys ya. Nah, untuk video hari ini cukup sekian. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.